Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiaranti dan teman saya. Perkenalkan nama saya Santin Ajijah. Perkenalkan nama saya Kahidris Rahmandika. Perkenalkan nama saya Marsya Mardiani. Perkenalkan nama saya Puji Syamsi. Lembaga Keuangan Khusus terdiri dari beberapa perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga ini biasanya berkaitan dengan upaya mendukung program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang biasa disingkat LPI adalah lembaga keuangan sui generis berstatus badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi LPI antara lain adalah berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan advisory services, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPI mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor, bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial, sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional, National Interest Account, dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga adalah membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPI dapat melakukan proses pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir dan produsen barang ekspor, khususnya untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Selain itu, LPI berwenang menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional. Adapun saran untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengenai masalah yang timbul, yaitu pelaku usaha ekspor mengkritik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang kurang berfungsi secara optimal, dan hal itu menyebabkan tujuan pembiayaan ekspor menjadi tidak tercapai. Untuk kedepannya, diharapkan LPI dapat lebih mengoptimalisasikan lagi perannya dalam pembiayaan ekspor nasional. PT Pegadaian adalah anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia yang bergerak pada pembiayaan emas dan aneka jasa. Tugas pokoknya yaitu untuk menyalurkan uang pinjaman sesuai hukum gadai dan usaha-usaha lain. Fungsinya yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman sesuai hukum gadai dengan mudah, aman, dan hemat. Yang kedua, mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan Pegadaian maupun masyarakat. Yang keempat, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan Pegadaian. Manfaatnya yang pertama bagi nasabah, ketersediaan dana dengan prosedur yang lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Yang kedua, bagi Pegadaian. Pertama, penghasilan yang berasal dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjaman dana. Kedua, penghasilan yang berasal dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Adapun saran untuk PT Pegadaian, yaitu mengingat PT Pegadaian merupakan badan usaha milik negara BUMN yang diberi wewenang untuk menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Diharapkan PT Pegadaian mendirikan cabangnya sampai ke pedesaan karena usaha kecil, koperasi, dan ekonomi masih lemah di sana. Selama ini, PT Pegadaian membuka cabangnya masih terbatas di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan sangat kesulitan mendapatkan kredit dalam menjalankan usahanya. Kebanyakan masyarakat pedesaan memperoleh kredit dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman yang tidak wajar. PT Sarana Multigria Finansial, sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Tugas dari PT Sarana Multigria Finansial adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan atau PPSP, serta menghubungkan pasar modal dengan sektor properti. Fungsi
PT Sarana Multigria Finansial. 1. Memfasilitasi transaksi sekuritisasi. 2. Mendorong dan memfasilitasi lahirnya produk KPR baru termasuk KPRIB. 3. Menyediakan program pelatihan. Adapun manfaat PT Sarana Multigria Finansial memberikan fasilitas pembiayaan hingga 2 triliun rupiah untuk program pembiayaan mikro perumahan atau HOME kepada nasabah PNM Mekar. HOME sendiri ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan akses pembiayaan perumahan dan tempat usaha. Adapun kritik mengenai Direktur Utama PT Sarana Multigria Finansial atau SMF, Ananta Wigoyo, mengatakan bahwa perseroan mendapatkan penyetaraan modal negara sebesar 2,25 triliun rupiah tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk kredit kepemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bahwa belum semua bank penyalur KPR VLPP memanfaatkan dana penyamping. Mereka cenderung memakai dana jangka pendek. Ini berbahaya karena dapat berdampak besar pada penyalur KPR apabila terjadi guncangan ekonomi. Adapun sarannya, seharusnya KPR menjadi prioritas utama oleh beberapa bank, termasuk Bank Pembangunan Daerah atau BPD. PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Tugas dan fungsinya, PT Permodalan Nasional Madani merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKMK. Sebagai badan usaha milik negara, PNM mengemban tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Manfaat PT Permodalan Nasional Madani atau PNM didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. PT PNM memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari yang pertama, Unit Layanan Modal Mikro atau ULA-MM. Yang kedua, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR. Yang ketiga, Pengemban Kapasitas Usaha atau PKU. Yang keempat, Jasa Manajemen. Yang kelima, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Adapun kritik dan sarannya, PT Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah memiliki kendala yaitu pinjaman modal yang diberikan malah dijadikan untuk uang belanja sehari-hari bagi para nasabah tanpa mengembangkan usahanya maupun mensejahterakan perekonomian keluarga. Maka dari itu, PNM harus memberikan pengawasan kepada usaha nasabah agar modal yang diberikan digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha mereka dengan tujuan tercapainya keluarga sejahtera pada nasabah dan tercapai tujuan dari PNM yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. PT Dana Reksa merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk pada tahun 1976 dan bergerak di bidang jasa keuangan. Tugas dan fungsi PT Dana Reksa berfokus pada aktivitas bisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain terkait pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi, serta manajer investasi dan reksadana, serta turut berperan sebagai salah satu penyedia layanan interbank switching di ekosistem pembayaran nasional. Manfaat PT Dana Reksa bagi perekonomian tanah air tidak lain dan tidak bukan ialah membantu sektor usaha dalam memasuki dunia pasar modal dan menciptakan struktur keuangan yang efektif serta memperkuat kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk bersaing pada skala global.
Selain di sektor perekonomian, ternyata PT Dana Reksa turut ikut andil dalam penanganan pandemi COVID-19. Di masa-masa pandemi kemarin, PT Dana Reksa melalui Dana Reksa Research Institute atau DRI mengeluarkan riset terbarunya yang berfokus pada strategi pemerintah dalam meredam dampak COVID-19 dengan judul There is Pulse Check edisi September yang berhasil meredam dampak dari pandemi COVID-19 serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akhir-akhir ini, PT Dana Reksa ditunjuk sebagai induk holding BUMN oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa penunjukan Dana Reksa merupakan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya peningkatan kapasitas BUMN. Oleh karena itu, PT Dana Reksa berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan upayanya membantu pemerintah menangani sektor perekonomian sebagai perusahaan induk badan usaha milik negara selama kurang lebih 45 tahun, membuat PT Dana Reksa selalu berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. PT Dana Reksa tentu memerlukan ketenagakerjaan yang baik dalam memegang tanggung jawab yang besar mengelola perusahaan. Namun, sering terjadi praktik korupsi oleh orang-orang yang tidak jujur dalam bekerja. Tentu jumlahnya tidak kecil, yang membuat perusahaan rugi sampai miliaran rupiah. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang jujur dan mau bertanggung jawab penuh demi membuat perusahaan semakin maju. Lembaga keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, PT Pegadaian, PT Dana Reksa, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, dan PT Sarana Multigria Finansial. Masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda. Misalnya, PT Dana Reksa berfokus pada aktivitas bisnis di bidang pasar modal dan pasar uang. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. PT Sarana Multigria Finansial bertugas membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan atau PPSP. PT Permodalan Nasional Madani bertugas memajukan dan memelihara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Dan yang terakhir adalah PT Pegadaian yang bertugas untuk menyalurkan uang pinjaman sesuai hukum gadai dan usaha-usaha lainnya. Dari lembaga-lembaga tersebut, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.